Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1, yaitu mahasiswa Daljab IAIN Ambon, dengan nomor induk mahasiswa 250310-532, dengan nomor peserta PBG 775206000555. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan tugas UKIN, yaitu praktek mengajar di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Bengkalis, dengan materi sholat fardu 5 waktu. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh kawan kamu Bil Toidi. Padanya silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita melakukan atau memasuki pelajaran kita untuk hari ini, yaitu pelajaran fikih, mari sama-sama kita semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia airku, tanah marahku, di sanalah aku berdiri, dari batu ini.
kamu harus semangat dalam belajarnya ya. Jadi kita sama-sama belajar dengan penuh semangat. Ingat, belajar harus dengan semangat. Tujuannya itu apa? Supaya kita menjadi orang yang pintar. Jadi, kamu siap untuk belajar? Siap. Siap untuk semangat belajar? Siap. Ya. Kita akan mempelajari, kamu lihat di depan, yaitu yang akan kamu pelajari atau yang harus kamu kuasai nantinya. Yang pertama, ya, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjelaskan, berarti kamu dapat menjelaskan pengertian, yaitu sholat fardu 5 waktu dan dasar. Yang ketiga, yaitu dapat membedakan dan syarat wajib sholat fardu 5 waktu. Yang keempat, mendeskripsikan, yaitu kamu bisa mempraktekkan apa itu sholat fardu. Kemudian yang kelima, mendemonstrasikan tata cara, berarti kamu bisa, ya. Kalau mendeskripsikan tadi menerangkan itu apa sholat 5 waktu, sekarang mendemonstrasikan, yaitu kamu mempraktekkan langsung. Nanti di antara kamu bisa mempraktekkan sholat fardu 5 waktu, ya. Salah satu nanti sholat, ya. Misalnya sholat zuhur atau sholat asar, boleh juga sholat subuh. Itu yang yang harus dikuasai atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, sudah tahu ini kan tujuan pembelajaran kita supaya semangat. Kita coba tepuk semangat dahulu lah ya, supaya semangat. Tepuk semangat. Nah, ulang lagi. Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, ya. Jadi kamu bisa melihat ya video masalah pembelajaran. Tapi sebelumnya kamu sudah tahu kan, yaitu kita belajar masalah sholat fardu 5 waktu. Kamu bisa melihat nanti, sudah kamu melihat di depan, slide yang di depan, kamu nanti kamu bisa merangkumkan apa yang ada di slide depan. Ya, kamu lihat slide-nya. Yaitu kita belajar masalah apa? Sholat fardu 5 waktu sebagai bentuk karakter disiplin. Coba, apa itu sholat fardu? Iya, coba kalian di rumah ulangi. Iya, itu perintah Allah langsung bagi setiap kaum muslimin. Jadi ada berapa jenis sholat fardu? 5. Ada berapa? 5. Ada 5 jenis sholat fardu. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Pernah kamu membaca tentang buku tentang sholat? Pernah? Pernah? Iya. Jelas kita sebagai muslim harus belajar sholat
fardu. Dilanjutkan, yaitu syarat wajib sholat fardu. Ini syarat wajib, ya. Siapa yang wajib sholat fardu? Pertama. Yang kedua. Iya, kalau misalnya orang itu kafir, diwajibkan tidak sholat fardu? Ya. Kemudian kalau orang itu gila, wajib tidak? Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, balik. Apa itu balik? Nah, sudah sunat? Hah? Sudah sunat? Yaitu dewasa, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian dia juga sudah, yang laki-lakinya bang, yang laki-lakinya bang, mimpi basah. Kemudian yang perempuannya dengan datang haid, ya, itu orang yang balik. Ini syarat wajib sholat. Coba diulangi. Ini wal fajri, syarat wajib sholat itu apa saja? 1. Islam. Ya. 2. Berbekal sehat. Berakal sehat. Iya. Yang ketiga, Balik. yaitu syarat wajib sholat. Lanjutkan, ya. Apalagi yang selanjutnya? Syarat sah sholat. Coba kalau kamu sholat itu sah atau tidaknya, kamu tahu tidak? Hah? Nah, ini syarat sah sholatnya. Pertama bang, syarat sah sholat. Ya, pertama suci dari hadas dan hadas itu kemarin ada berapa jenis? Ada dua. Coba sebutkan. Iya, hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua yaitu najis. Pembagian najis kemarin yang sudah kita pelajari ada berapa? Ada 3. 1 mughal, kemudian mukawah, dan yang terakhir muhawwah. Itu pembagian daripada najis. Ingat? Coba ulangi. Najis terbagi berapa? 3. Ya, 1 mughal, yang kedua mukawah, yang terakhir muhawwah. Nih, ya, syarat sahnya sholat berarti kita terhindar dalam badan kita tidak ada hadas, ya, baik itu hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil dengan cara apa menghilangkannya? Dengan cara berwudu. Kemudian sedangkan hadas besar dengan cara mandi. Kalau kita punya hadas besar. Jadi setelah berwudu kita berarti suci dari hadas kecil. Kemudian najis. Pertama, tempat kita sholat, badan kita, pakaian kita harus terhindar dari najis. Kalau ada najis, tidak sah sholat kita, ya. Kemudian yang kedua, apa? Aurat bagi laki-laki. Jadi apa? Ya, pusat sampai ke lutut, itu menutup aurat. Sedangkan untuk perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ketiga, yaitu apa? Masuk waktu sholat. Boleh nggak kita? Misalnya nih, waktu zuhur, kamu sholat subuh di waktu zuhur. Hah? Boleh tidak? Ya, maka harus sesuai waktunya. Masuk waktu sholat. Kalau waktu zuhur kita sholat zuhur. Kalau waktu asar kita sholat asar. Kalau maghrib kita sholat maghrib. Ya. Kemudian yang terakhir ada kiblat kita orang Indonesia arahnya kemana? Matahari tenggelam atau di sebelah
Iya, di sebelah barat. Ini syarat sah sholat. Coba diulangi kembali. Syarat sah sholat itu apa saja? Suci dari hadas dan najis. Iya. Aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Iya. Ya. Coba sama-sama diulangi syarat sah sholat. Suci dari hadas dan najis. Iya. Terus Masuk waktu sholat. dan Menghadap kiblat. itu syarat sahnya sholat, ya. Lanjutkan, kamu tentu sudah biasa melakukan sholat. Jadi ada beberapa rukun sholat yang harus kamu ketahui, ya. Apa itu rukun sholat? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, terus yang ke-10, ya, yang ke-11, yang ke-12, ya. Itu rukun daripada sholat, ya. Sebelum membaca selawat biasanya kita membaca syahadat. Jadi syahadat dan selawat itu satu paket, yaitu syahadat dan selawat. Coba ingat, ya, niat sholat zuhur. Ingat apa itu bacaannya? Niat sholat Usolli fardhu. Coba teman-teman ulang. Bapak niat sholat zuhur. 1, 2, 3. Usolli fardhu zuhri arba'atin mustaqbilal qiblati adan Ya, kalau kita jadi makmumat lillah. Kalau jadi imam lillah kita. Kemudian lanjut takbir. Iya, takbiratul ihram itu ngangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Kemudian apa? Itu yang berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tak mampu atau yang sakit, boleh sambil duduk atau berbaring. Yang nomor 4 yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, setelah baca biasanya untuk rakaat pertama baca apa? Baca surat-surat pendek. Setelah itu baru ruku. Ingat apa itu bacaan ruku? Sama-sama. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah. Langsung i'tidal. Bacaan i'tidal sama-sama. Yang 1, 2, 3. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, kemudian setelah i'tidal apa lagi? Ya, sujud. Coba bacaan sujud. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, Allahu Akbar. Yaitu setelah sujud duduk antara dua Sujud. hafal semuanya. Hafal. Duduk antara dua sujud. Coba al-hafal sama-sama kamu baca. 1, 2, 3. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya, setelah yang terakhir yaitu tahiyat akhir. Coba apa
hafal semuanya tahiyat akhir? Iya, coba tahiyat akhir sama-sama kamu lakukan bacaannya. 1, 2, 3. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama wa ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. ya, itu adalah rukun daripada kita sholat. Berarti kamu sudah bisa semuanya ya. Ya, mengangkat kedua tangan, kemudian dalam keadaan berdiri, juga membaca apa? Iya, membaca Fatihah, kemudian diikuti dengan ayat-ayat pendek. Kemudian ruku, bacaan ruku sudah hafal, kemudian iktidal, bacaannya juga sudah kamu ya hafalkan. Kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat awal ada tahiyat akhir, kemudian terakhir salam. Kemudian apa hikmah daripada sholat? Tentu beberapa hikmah yang dapat kita ambil daripada sholat. Pertama yaitu apa? Salat menjadikan hidup sehat. Yang kedua, Salat pandu membentuk kedisiplinan individu. yang ya itu dia, yaitu sholat kita, sehingga pertama sholat menjadikan hidup lebih sehat. Ada ruku, ada sujud, itu sama seperti kita mungkin melakukan senam sehingga kita peredaran darah kita menjadi lebih lancar. Yang kedua, membentuk kedisiplinan, karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Subuh berarti kita harus bangun subuh. Zuhur lagi kita tak mungkin waktu zuhur kita sholat asar, kan tidak mungkin kan, karena tidak sah nantinya. Kemudian maghrib tetap pada waktu maghrib. Nah, sehingga kedisiplinan kita ada. Kemudian perhatikan semuanya. Kamu lihat ya, dalam kehidupan sehari-hari dengan kamu sholat itu ya, apa saja mungkin yang belum kamu pahami, boleh kamu tanyakan masalah sholat itu sendiri ya. Coba, apa mungkin yang belum kamu pahami masalah sholat? Tanyakan. Hah? Ya, masalah sholat ini aja dahulu ya.
Coba masalah sholat ini ada mungkin yang kamu tanyakan, yang belum paham. Tanyakan masalah sholat. Ya. Apa? Coba yang kuat. Dalam sholat itu apakah perlu tumakninah? Apa itu tumakninah? Hah? Ya, kita tahu apa yang kita baca, ya kan? Nah, itu perlu dalam sholat itu tumakninah. Dan juga kita perlu namanya khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi. Tumakninah itu yang kita baca itu misalnya Al-Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin dengan suara yang kemudian diserap ke dalam hati, itu tumakninah namanya. Dan misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan pelan nabud itu namanya tumakninah. Sedangkan konsentrasi kita dalam bacaan itu ya bahwa kita sholat itu namanya khusyuk dalam sholat. Tumakninah itu wajib, perlu. Ya, coba kalau kamu misalnya kamu sholat tapi yang kamu baca tak apa-apa, itu namanya tidak tumakninah, ngayal, ya kan? Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Coba mungkin ada yang ditanyakan yang lain? Ada? Coba kalau tidak ada nanti Bapak yang tanya. Kalau tidak ada, coba kamu lihat ya, yaitu dasar hukum kita sholat. Apa dasar hukum kita sholat? Tentu ada dasar hukumnya. Karena sholat itu adalah perintah Allah. Coba apa itu sholat fardu 5 waktu? Nah, coba sholat atau sholat fardu 5 waktu. Kita kan belajar sholat fardu 5 waktu kan? Iya, ibadah. Iya, yang diperintahkan Allah sebanyak 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Apa tadi sholat itu? Ingat? Sholatnya apa saja tadi? Subuh, asar, maghrib, isya. Jadi itu sholat itu namanya sholat fardu 5 waktu. Dasar hukumnya apa? Coba kamu lihat dalam buku, bisa baca? Coba dibaca dasar hukumnya. Coba bisa baca? Ya, dasar hukum sholat fardu 5 waktu. Nih dibaca. Itu dasar hukumnya. Yang paling atas. Apa dasar hukumnya? Yaitu surah Al-Bayyinah ayat 98. Coba kamu lihat. Surah Al-Bayyinah ayat 98. Bisa baca surah Al-Bayyinah ayat 98? Coba wama umiru lihat mukhlisin terus ya, artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Iya, jadi memerintahkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan sholat. Jadi sholatnya itu ada di 1 hari 5 kali. Sudah?
kamu boleh setelah ini kamu melakukan, yaitu kamu diskusi dengan kawan-kawan kamu, ya, apa saja mungkin dalam sholat itu yang mungkin belum kamu pahami atau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kamu diskusikan, ya. Nanti kamu presentasikan diskusi kamu masalah sholat fardu 5 waktu, yaitu tugas kelompoknya, yaitu itu tadi, ya. Coba kerjakan sekarang. Diberi waktu kira-kira 15 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Coba, boleh kamu merangkum, boleh, ya. Nanti kamu presentasikan ke depan. Ya, kamu diskusi. Ini satu aja. Coba perhatikan kamu mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Selama ini kita telah melakukan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Tahukah apa yang dimaksud dengan sholat? Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan kita tahu sholat fardu belum wajib bagi anak-anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Jika anak sudah berumur 7 tahun, hendaklah mulai diperintahkan mengerjakan. Jika sudah mencapai umur 10 tahun, hendaklah dipukul dengan tangan dan tidak boleh menggunakan alat seperti kayu. Jika anak tersebut tidak mau mengerjakan sholat, hukum perintah sholat fardu. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan sholat menjadi penanda untuk membedakan antara orang yang kafir dan muslim. Oleh karena pentingnya kedudukan sholat bagi setiap umat muslim, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perintah untuk melaksanakannya. Wa ma umiru illa liya'budu wa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar menghapus dosa, mencegah perbuatan keji dan meningkatkan ketakwaan, memberikan ketenangan hati dan menjanjikan tempat di surga. Ya, tepuk tangan untuk kawan-kawan semuanya. Ya, silakan duduk. Sudah? Perhatikan. Ya, bahwa kita mengetahui sholat itu wajib bagi orang Islam. Dapat kita simpulkan bahwa sholat wajib bagi pertama orang Islam, kedua sudah berakal, dan
balik. Itu wajib. Jadi kalau kamu ini semua sudah wajib belum? Sudah wajib karena kamu pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga sudah balik. Itu berarti kamu semua sudah diwajibkan untuk melakukan sholat. Itu kesimpulan kita masalah sholat, bahwa sholat itu diwajibkan kepada kita semua orang Islam. Kemudian yang terakhir, kamu mengerjakan tugas, ya. Boleh dicatat di kertas masing-masing. Catat, Bapak bacakan soalnya, ya, kerjakan sendiri-sendiri, ya, kerjakan masing-masing. Sudah, kerjakan masing-masing. Sudah siap? Satu, soalnya kerjakan masing-masing. Satu orang satu. Nomor satu, soalnya sebutkan pengertian sholat fardu 5 waktu. Sebutkan pengertian sholat fardu 5 waktu. Yang nomor 2, sebutkan syarat wajib sholat. Yang ketiga, sebutkan syarat sah sholat. Yang keempat, setelah melakukan takbiratul ihram, kita membaca doa. Baca doa apa itu namanya? Kemudian yang terakhir, tulis doa duduk antara 2 sujud. Nah, kamu tulis doa. Iya, tulis doa duduk antara 2 sujud. Sudah, karena waktunya sudah habis, tentu kamu sudah siap semuanya. Boleh Bapak ambil untuk pelajaran kita hari ini. Kita sama-sama membaca doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.